yaitu kita menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan aturan rantai. Di sini ada rumus nanti yang harus kita hafal. Untuk aturan rantai di sini kita ingat dulu tentang fungsi komposisi. Kalau kita punya fungsi Y sama dengan F komposisi GX, ini komposisi dua fungsi, di mana nanti fungsi U itu sama dengan GX. Kalau Y sama dengan F komposisi GX, ini kan rumusnya kalau kita belajar komposisi kan sama saja Y sama dengan F GX. GX-nya saya ganti dengan U. Di sini kalau Y sama dengan Fx, turunannya kan ditulis pakai Y aksen atau F aksen X atau pakai dy per dx, turunan dari fungsi Y terhadap variabel X. Sekarang turunan fungsi komposisi di sini nanti bisa dituliskan sebagai berikut. Jadi komposisinya kan F komposisi ini, F komposisi GX. Nanti turunan fungsi komposisinya ditulis seperti ini. Ini aksen ini berarti turunan dari F komposisi GX. Yang mana rumusnya adalah turunan dari Fgx kali turunan dari Gx. Ini dalam bentuk komposisi. Kalau kita ganti dalam bentuk turunan, aksen ini turunan, berarti turunan dari fungsi Y. Kenapa ini harus Y? Karena di sini F komposisi Gx ini dimisalkan Y. Jadi nanti aksen ini berarti turunan dari fungsi Y terhadap variabelnya X. Tidak lain sama dengan yang ini juga. Ini Fgx, tidak lain Fgx itu sama, dia fungsi Y. Ada pakai aksen berarti turunan dari fungsi Y terhadap variabelnya. Variabelnya bukan X tapi Gx ini sebagai fungsi U berarti terhadap du. Baru kali lagi dengan ini, aksen ini turunan berarti turunan dari fungsi. Gx di sini tidak lain U berarti sama saja turunan dari fungsi U terhadap variabelnya adalah X. Jadi yang kita pakai yang terakhir ini adalah rumus aturan rantai untuk dua fungsi. Di sini fungsinya F dengan G. Jadi nanti kita gunakan ini bahwa dy per dx ini turunan pertama. Rumusnya dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Ini ruas kiri dengan kanan ini sama. Ini kalau kita coret kita bagi nanti tinggal dy per dx. Jadi ini rumus aturan rantai untuk dua fungsi. Kalau kita perluas lagi aturan rantai untuk tiga fungsi, berarti nanti kalau ada tiga fungsi, rumusnya ini dy per dx sama dengan dy per du kali du per dv kali dv per dx. Jadi ini tiga fungsi. Oke, contoh di sini, misalnya kita menentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri, misalnya yang nomor 1 di sini. Untuk nomor 1 di sini, kita di sini mempunyai rumus ada dua fungsi, ada tiga fungsi. Nanti kita bisa melihat ini yang kita gunakan dua fungsi ataukah tiga fungsi. Misalnya untuk yang Y sama dengan sin dari 4x kuadrat kurang pi. Oke. Kita bisa lihat ini dua fungsi atau tiga fungsi. Caranya kita lihat fungsi pertama ini yang di dalam ini. Nanti kita misalkan dia dengan fungsi U. Kalau sudah fungsi keduanya ini fungsi sin, berarti ini ada dua fungsi, sehingga nanti rumus yang kita gunakan karena kita disuruh mencari turunan pertamanya, kita disuruh mencari Y aksennya. Y aksen itu sama saja dengan dy per dx. Ini nanti hasilnya apa? Rumus yang kita gunakan yaitu yang ini, dua fungsi. Jadi fungsi pertama yang dalam kurung, fungsi yang kedua yaitu yang sin. Sehingga nanti saya harus menggunakan rumus dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Nanti saya gunakan rumus ini. Sekarang untuk menggunakan rumus di sini, kita mulai dengan pemisahan fungsi yang ini di dalam ini. Ini saya misalkan fungsi U. Jadi nanti saya misalkan ya dari soal Y sama dengan sin dari 4x kuadrat kurang pi. Saya harus misalkan di situ yaitu fungsi U-nya sama dengan ini yang dalam kurung yaitu 4x kuadrat kurang pi. Kalau sudah saya misalkan fungsi U, saya harus mencari ini du per dx. Du per dx ini turunan. Berarti saya cari turunan dari fungsi U terhadap variabelnya x.
Turunan dari 4x kuadrat. Turunan ini kan tinggal 4 kali 2, 8. Pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 1. Ini min pip, ini konstanta. Turunan ini adalah 0. Jadi saya sudah dapat du per dx-nya ini 8x. Kalau sudah, kembalikan ke sini. Kembalikan ke sini, berarti y sama dengan sin. Karena ini saya misalkan u, saya ganti dia dengan u. Jadi kalau sudah misalkan, langsung saya ganti u. Kalau sudah, saya harus mencari, ini sudah dapat, cari ini dy per du. dy per du cari dari sini. Ini y sama dengan sin u, berarti turunan dari fungsi y terhadap variabelnya u dy per du. Tinggal kita cari turunan sin apa? Turunan sin adalah kosinus. Nah, sudah, tinggal kita mengganti dy per du sama dengan kosinus u. Berarti ganti u-nya dengan yaitu 4x kuadrat kurang pi. Jadi saya sudah dapat du per dx sudah, dy per du sudah. Kalau sudah dapat ini, kita masukkan. Sehingga turunan pertamanya dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Kita tinggal masukkan saja. Berarti saya dapat yaitu dy per du-nya ganti dengan kosinus 4x kuadrat kurang pi. Saya kali du per dx-nya saya ganti 8x. Ini kita kali biasa. Jangan kalikan dalam kurung ini dengan 8x, tidak boleh. Ini cos ini kali 8x, 8x-nya bawa ke depan. Jadi 8x kali kosinus 4x kuadrat kurang pi. Demikian untuk contoh nomor 1. Y sama dengan kosinus pangkat 4x. Kita disuruh mencari turunan pertama, tidak lain dy per dx. Kalau saya menggunakan aturan rantai, berarti saya harus tahu rumus itu ada 2 fungsi, ada 3 fungsi. Saya melihat di sini, ini 2 fungsi atau 3 fungsi, mudah saja. Ini sama saja. Kosinus pangkat 4x ini bisa ditulis sama saja kosinus x kurung dia pangkat 4. Dari sini kita bisa melihat, ini fungsi pertama adalah kosinus x. Fungsi keduanya yaitu cos x di pangkat 4. Jadi ini 2 fungsi. Berarti saya menggunakan rumus yaitu dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Kalau saya sudah tahu rumus ini yang saya gunakan, berarti nanti saya mencari du per dx-nya apa, dy per du-nya apa. Mudah saja. Langsung ibu buat di situ y sama dengan kosinus x pangkat 4. Kita mulai dengan pemisalan. Saya mulai misalkan dari fungsi yang ini, fungsi u. Fungsi u itu adalah ini yang di dalam kurung, yaitu kosinus x. Kalau sudah, saya mencari du per dx. Du per dx ini turunannya. Turunan dari fungsi u terhadap variabel x, yaitu dx. Turunan kosinus x, kita ingat turunan kosinus tidak lain min sin x. Oke, saya sudah dapat ini du per dx-nya. Nah, sekarang kalau sudah, saya kembalikan di sini lagi, berarti y sama dengan, karena cos x-nya saya misalkan u, berarti di sini jadinya u pangkat 4. Nah, sekarang du per dx sudah dapat, tinggal mencari dy per du, cari dari sini. Kalau begitu, turunan dari fungsi y terhadap variabelnya u, dy per du, turunan u pangkat 4. Turunan itu kan mudah, 1 kali 4, 4. Pangkatnya berkurang 1, jadi 3. Nah, sampai di sini kita tinggal mengganti u-nya. Berarti sama dengan 4 kali. U-nya ganti dengan kosinus x kurung dia pangkat 3. Atau bisa ditulis sama saja 4 kali. Kosinus x pangkat 3 bisa ditulis kosinus pangkat 3x. Ini adalah dy per du. Dy per du-nya sama dengan, bukan dy per du, tapi kita masukkan ke rumus dy per dx sama dengan yaitu dy per du kali du per dx. Kita tinggal masukkan masing-masing, yaitu dy per du-nya adalah ini hasilnya 4 kali kosinus pangkat 3x kali du per dx-nya, isi ini hasilnya adalah min sin x. Kalau sudah, hasil akhir kita buat menjadi ini perkalian, jadi ini ada tanda min, langsung min kita letakkan di depan saja, jadinya min 4 kosinus pangkat 3x kali dengan
sin X. Oke, untuk bentuk di sini ini masih bisa disederhanakan. Jadi hasilnya sampai di sini sudah tepat, sudah benar. Tetapi kadang-kadang bisa disederhanakan. Kalau ini mau disederhanakan, itu menjadi dy per dx sama dengan, kita sederhanakan, kita menggunakan rumus sudut rangkap. Rumus sudut rangkap itu rumusnya 2 sin alfa kali cos alfa, itu rumusnya adalah sin 2 alfa. Ini sehingga nanti di sini ada cos X, ada sin X. Min 4 ini bisa diurai menjadi min 2 kali 2. Baru kosinus pangkat 3x, supaya saya pakai cos X, berarti ini saya urai dia jadi cos X kali sin X, baru kali lagi dengan, ini masih ada pangkat 2, yaitu kosinus pangkat 2x. Jadi bentuk ini dengan yang ini sama. Tujuannya saya cuma mau mengubah saja. Rumus sudah ada, ini rumusnya. Sehingga nanti di sini yang ini kita bisa ganti. Di situ 2 kosinus x kali sin x. Nah, ini kan sama saja, cosnya yang di depan, ini sin yang di belakang. Nanti sama saja dengan rumusnya adalah sin 2x. Sehingga saya bisa ganti. Oh, dy per dx-nya sama dengan min 2 kali 2 cos x kali sin x, saya ganti dengan sin 2x. Berarti jadi sin 2x baru kali dengan kosinus kuadrat x. Ini adalah hasil terakhirnya. Jadi bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Berikut yaitu di sini soal nomor 3, Y sama dengan sin pangkat 4 dari 3X tambah 2. Kita disuruh mencari turunan pertamanya, yang mana sama saja dy per dx menggunakan aturan rantai. Saya harus tahu rumus yang mana yang saya gunakan. Ini 2 fungsi ataukah 3 fungsi. Mudah kita lihat. Di sini yang pertama kita lihat ini fungsi yang paling di dalam. Ini fungsi pertama. Fungsi pertama. Di sini mungkin lebih sederhana kalau Ibu tulis dulu. Ini sama saja bisa ditulis. Sin pangkat 4 dari 3x tambah 2 ini nanti bisa ditulis sama saja sin dari 3x tambah 2 kurung dia seluruhnya pangkat 4. Jadi bentuk di atas dengan di bawah ini sama. Sampai di sini saya melihat ini ada berapa fungsi. Fungsi pertama ini. Fungsi pertama 3x tambah 2. Fungsi kedua adalah sin. Sin dari 3x tambah 2. Fungsi ketiga yaitu sin ini seluruhnya pangkat 4. Jadi ini kita pakai aturan rantai 3 fungsi. Yang mana rumusnya tadi dy per dx sama dengan dy per du kali du per dv kali dv per dx. Jadi saya pakai 3 fungsi ini. Jadi cara melihat tadi ini fungsi pertama, berikutnya ini fungsi sin, fungsi kedua, fungsi ketiga yaitu ini seluruhnya pangkat 4. Kalau sudah nanti kita cari masing-masing. dv per dx-nya apa, du per dv-nya apa, dy per du-nya apa. Kita bisa cari, oke Ibu tulis di bawah kembali, ini tulis kembali ini ya. Sin dari 3x tambah 2 kurung dia pangkat 4. Kita mulai dengan pemisalan di sini adalah fungsi v. Kalau tadi fungsi u, ini fungsi v paling yang belakang ya, yaitu misal v-nya itu tidak lain ini 3x tambah 2. 3x tambah 2. Saya cari turunannya dv per dx. Turunannya 3x itu turunannya 3, 2 turunannya 0. Jadi saya dapat dv per dx-nya 3. Kalau sudah saya bawa kembali ke sini. Berarti Y sama dengan sin, ini saya ganti karena saya misalkan dengan V, jadi sin V. Terus kurung tutup pangkat 4. Kalau sudah, lanjut berikutnya saya misalkan lagi. V-nya sudah, sekarang saya misalkan fungsi U. Berarti berikutnya yang saya misalkan adalah fungsi U. Fungsi U-nya yang mana? Ini fungsi U-nya yang sin V. Sin V. Kalau sudah, cari du per dv, turunan dari fungsi u terhadap variabelnya v. Turunan sin sudah tahu adalah cos. Oke, kalau sudah v-nya ini diganti karena dimisalkan, berarti nanti du per dv-nya yaitu kosinus dari v-nya ganti dengan 3x tambah 2. Ini adalah du per dv. Kalau
sudah, kembalikan lagi ke sini. Berarti Y sama dengan sin V-nya ini saya misalkan dengan U. Berarti ini saya ganti dengan U. Ini ganti dengan U. U pangkat 4. Ini sudah dapat, ini sudah dapat. Terakhir kita mencari DY per DU. Tinggal cari dari sini. Turunan dari fungsi Y terhadap variabel U. Turunan dari U pangkat 4, 1 kali 4, 4, pangkatnya berkurang 1. Nah, kita harus ganti U-nya, berarti menjadi DY per DU 4 kali. U-nya ganti, U-nya tidak lain sin V. Sin V kurung dia pangkat 3. Kalau sudah, V-nya lagi ganti, berarti ini sama saja 4 kali sin V-nya ganti. V-nya ganti dengan 3X tambah 2. 3X tambah 2 kurung dia, baru ini kurung dia pangkat 3. Nanti ini bisa dituliskan sama saja 4 kali ini sin pangkat 3 dari 3X tambah 2. Seperti ini. Ini adalah DY per DU. Oke, kalau sudah dapat ini semuanya, kita masukkan ke rumus di sini. Tidak lain, DY per DU sama dengan DU per DY per DU kali DU per DP kali DP per DX. Kita kasih masuk, tidak lain DY per, bukan DU ya, DY per DX, yaitu DY per DU-nya kasih masuk, ini hasilnya 4 sin pangkat 3 dari 3X tambah 2. Baru kali DU per DP, DU per DP-nya ini, yaitu kosinus dari 3X tambah 2 kali DV-nya, DV per DX ini 3. Kalau sudah menjadi DY per DX sama dengan, ini kita kalikan 4 kali 3, 12. Sin pangkat 3 dari 3X tambah 2 kali kosinus 3X tambah 2. Hasil sampai di sini sudah benar, tetapi ini masih bisa disederhanakan. Kalau memang masih bisa sederhanakan, kita bisa sederhanakan. Kita pakai rumus tadi, yaitu 2 sin alfa kali cos alfa, itu rumusnya sin 2 alfa. Di sini saya bisa buat ada 2-nya, berarti 12 itu dari 6 kali 2 nanti. DY per DX sama dengan 12 itu dari 6 kali 2. Supaya bisa sin alfa kali cos alfa, ini sudutnya sama, ini kan sama. Ini saya bisa urai dia menjadi sin dari 3X tambah 2 kali ini tetap kosinus 3X tambah 2. Yang ini tinggal pangkat 2, berarti kali sin pangkat 2 dari 3X tambah 2. Kalau sudah sederhana menjadi tidak lain 6-nya tetap, ini kita langsung ganti dengan rumus. Rumusnya tidak lain, ini alfa, ini alfa. Berarti rumusnya nanti sin 2 alfa. Berarti nanti rumusnya, jadi lihat rumus di sini. Ini alfa, ini alfa. Ini sama sudutnya 3X tambah 2, ini 3X tambah 2, ini sebagai alfa. Berarti nanti rumusnya sin 2 alfa. Sin 2 alfa. Alfanya ganti ini 3X tambah 2. Baru kali sin kuadrat dari 3X tambah 2. Oke, hasil akhir, ini akhirnya 6 kali sin 2 kali dalam kurung, ini kita kali, jadi sin 6X tambah 4, kita kali semua ke dalam, baru kali sin kuadrat dari 3X tambah 2. Demikian hasilnya. Lanjut, sekarang Ibu bisa memberikan rumus cepat bagaimana kita menentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri. Jadi kalau saya menggunakan aturan rantai saya lupa, saya bisa menggunakan rumus cepat. Ini sederhana saja. Misalnya ini, saya punya fungsi Y sama dengan kosinus pangkat 5 dari 3X kuadrat kurang 4. Saya disuruh mencari Y aksennya. Turunan pertamanya ini apa? Ini sederhana. Kalau rumus cepat, kita mulai turunkan dari sini. Ini pangkat 5. Jadi kalau turunannya berarti nanti Y aksen sama dengan, kita mulai turunkan dari ini. 5 kita turunkan, berarti nanti 5 turunkan jadi 5. Pangkatnya di sini berkurang 1, jadi nanti pangkatnya 4. Jadi nanti 5 kita turunkan 5 kali kosinus. Ini pangkatnya jadi 4, ini tetap. Kalau sudah, kalau tadi kita turunkan
turunkan yang pangkat 5, sekarang kita turunkan lagi yang ini, yang kosinus. Turunan kosinus yaitu min sin. Jadi turunan kosinus yaitu min sin. Min sin. Min sin apa ini? Ambil dari sini, yaitu 3x kuadrat kurang 4. Kalau sudah masih ada lagi, kita turunkan yang ini, 3x kuadrat kurang 4. Jadi saya kali lagi, lanjut turunan ini. Turunan dari 3x kuadrat yaitu 6x. Turunan min 4 itu 0. Jadi hasilnya ini. Kalau sudah sampai di sini tinggal kita kali biasa. Di aksen sama dengan 5 kali ini ada tanda min ya, ada tanda min, berarti nanti minnya di depan. 5 ini boleh dikalikan dengan 6x. Jadi 5 kali 6x jadi 30x. Ini yang lain tinggal ikut saja. Kosinus pangkat 4 dari 3x kuadrat kurang 4 kali ini sin dari 3x kuadrat kurang 4. Ini adalah hasilnya. Jadi kalau mau disederhanakan bisa seperti yang semula tadi Ibu berikan contoh. Contoh terakhir, kalau menggunakan rumus cepat misalnya lagi, Y sama dengan sin pangkat 3 dari 2x kurang 1. Saya mau mencari turunan pertamanya. Ini apa? Kalau rumus cepat sederhana, kita tinggal mencari. Kita turunkan ini, 3 turunkan. Kalau 3 turunkan, pangkatnya berkurang 1. Pangkat berkurang 1 jadi 2. Jadi nanti di sini jadi sin pangkat 2 dari ini. 2x kurang 1. Kalau sudah, kali lagi berikut, yang kita turunkan sudah 3 turunkan, berikut yang kita turunkan adalah sin. Turunan sin adalah cos. Kita isi cos. Cos apa? Cos ini. 2x kurang 1. Kalau sudah 3 sudah turunkan, sin sudah turunkan, sekarang turunkan ini. Ini 2x kurang 1 yang kita turunkan ini. Kita kali lagi, turunan dari 2x kurang 1, turunan 2x adalah 2. Min 1 turunannya 0. Sudah, hasilnya sudah ini. Sederhana, tinggal kita kali. 3 kali 2 yaitu 6, ini tetap. Sin kuadrat dari 2x kurang 1 kali kosinus 2x kurang 1. Sampai di sini kalau mau sederhanakan seperti cara yang pertama Ibu buat, boleh. Oke, demikian pembelajaran kita untuk menentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri menggunakan aturan rantai. Terima kasih.